Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahira Irani. Saya Muhammad Alfani Setiawan. Saya Salsabila Mora Safira. Kami dari kelompok 6 Kami akan mempresentasikan Snowball Sampling. Push the button. Jadi apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas pengertian menurut ahli. Yang kedua, sistem atau metode penggunaan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, contoh penggunaan. Teknik sampling snowball atau bola salju adalah metode sampling di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi suatu komunitas tertentu. Selanjutnya, pengertian snowball sampling menurut ahli. Menurut Sugiono 2014, snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Metode dari snowball sampling. Dalam snowball sampling, identifikasi awal dimulai dari seseorang atau kasus yang masuk dalam kriteria penelitian. Kemudian, berdasarkan hubungan keterkaitan langsung maupun tidak langsung dalam suatu jaringan, dapat ditemukan responden berikutnya atau unit sampel berikutnya. Demikian seterusnya, proses sampling ini berjalan sampai didapatkan informasi yang cukup dan jumlah sampel yang memadai dan akurat untuk dapat dianalisis guna menarik kesimpulan penelitian. Kelebihan dari snowball sampling. Pertama, penelitian ini dapat dimulai dari informasi yang terbatas dari responden awal. Namun, pada akhirnya informasi berkembang luas dan mendalam. Kedua, membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya. Ketiga, meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai hasil yang akurat. Keempat, membangun gagasan berdasarkan sumber-sumber dari jaringan yang terbentuk. Lalu, kekurangan dari snowball sampling adalah waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama apabila peneliti sulit membangun jaringan. Kedua, biaya penelitian dan tenaga yang dikeluarkan dapat bertambah dari perkiraan semula apabila belum menemukan responden yang dimaksud. Ketiga, hasil kurang mewakili populasi. Apabila peneliti kurang teliti atau hati-hati dalam menentukan sampel awal untuk membangun jaringan. Keempat, ada masalah etika yang harus dipertimbangkan ketika mempublikasikan data terkait dengan jaminan kerahasiaan identitas responden, khususnya apabila terkait hal-hal yang dapat mengancam keamanan diri responden. Contoh penggunaan dari metode snowball sampling. Contoh yang pertama, misalnya seseorang peneliti ingin mengetahui pandangan kaum lesbian terhadap lembaga perkawinan. Nah, peneliti ini cukup mencari satu orang wanita lesbian dan kemudian melakukan wawancara. Setelah selesai, peneliti tadi minta kepada wanita lesbian tersebut untuk bisa mewawancarai teman lesbian lainnya. Setelah jumlah wanita lesbian yang berhasil diwawancarainya dirasa cukup, maka peneliti bisa menghentikan pencarian wanita lesbian lainnya. Nah, hal ini bisa juga dilakukan pada kelompok-kelompok sosial lain yang eksklusif atau tertutup. Kemudian contoh yang kedua, meneliti para narkoba. Jika sudah ditemukan satu orang pengguna, maka dari orang tersebut bisa digali informasi siapa saja teman-temannya yang sama-sama suka mengkonsumsi narkoba. Kemudian dari temannya yang tadi, dicari lagi informasi siapa teman-temannya yang lain yang mengkonsumsi narkoba juga. Nah, begitu seterusnya sampai sampel dirasa cukup untuk memperoleh data yang diperlukan atau sudah tidak tergali lagi keterangan sampel lainnya, siapa dan di mana. Atau sampai data yang diperoleh dipandang sudah cukup memadai untuk menjawab permasalahan penelitian. Kemudian contoh terakhir, misalkan juga penerbit majalah mobil antik. Nah, melakukan survei terhadap orang-orang yang gemar mengoleksi mobil antik. Nah, responden yang berhasil ditemui diminta untuk menunjukkan orang-orang lain yang memiliki hobi yang sama. Ini adalah daftar-daftar referensi yang kami gunakan untuk membuat presentasi ini. Sekian pemaparan materi metode snowball sampling dari kami. Mohon maaf
apabila ada kekeliruan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Lah, belum oh. Snowball atau